Perkenalkan, nama saya Felicia Agustina. Saya dari kelas 10 IPS. Di sini saya akan storytelling tentang Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret lebih dikenal dengan singkatannya Super Semar. Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan yang buruk pada masa pembersihan setelah terjadinya gerakan 30 September. Sebagai akibat dari berlakunya, Super Semar menjadi penanda peralihan kekuasaan Orde Lama yang dipimpin Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Latar belakang: pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965, sebuah kelompok TNI yang menamakan dirinya Gerakan 30 September untuk membunuh 6 jenderal dan 1 perwira angkatan darat merebut kendali sementara di beberapa bagian pusat Jakarta dan mengeluarkan sejumlah keputusan melalui radio Republik Indonesia dalam percobaan kudeta. Partai Komunis Indonesia atau PKI dituduh sebagai dalang atas percobaan kudeta tersebut. 3 hari setelah peristiwa tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto saat itu sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat untuk mengambil langkah memulihkan keamanan negara yang mulai tidak stabil. Soeharto meresponnya dengan membentuk Kopkamtib dan menggelar operasi untuk menyingkirkan PKI dari berbagai daerah. Ketika Soekarno melantik kabinet Dwikora yang disempurnakan di Istana Merdeka, di tengah-tengah demonstrasi mahasiswa menentang pelantikan, terlihat pergerakan pasukan tanpa rencana sekitar di istana. Pasukan ini belakangan diketahui merupakan pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal Gamal Idris yang hendak menahan menteri-menteri yang diduga terlibat di dalam gerakan 30 September. Beberapa kontroversi mengatakan, menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi AD yang akhirnya menerima surat itu, ketika mereka membaca kembali surat itu dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudian membacanya berkomentar, "Loh, ini kan perpindahan kekuasaan." Tidak jelas kemudian naskah asli Super Semar karena beberapa tahun kemudian naskah asli surat ini dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan di mana karena pelaku sejarah peristiwa lahirnya Super Semar ini sudah meninggal dunia. Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan 1 Letu Soekardjowilatjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa setelah reformasi 1998 yang juga menandakan berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto, dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 1 dini hari waktu setempat bukan 3 perwira melainkan 4 orang perwira, yakni ikutnya Brigadir Jenderal Brigjen. Bahkan pada saat peristiwa Super Semar, Brigjen M. Yusuf membawa map berlogo markas besar AD berwarna merah jambu serta Brigjen. Yang bisa saya sampaikan, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.